Baik, saya Nurul Ilmiah dengan NIM 43030200040 yang pertama akan menyampaikan materi bahasa dan politik. Bahasa merupakan sebuah ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Bahasa sendiri merupakan sebuah fungsi kognisi tertinggi yang dimiliki oleh manusia karena tidak dimiliki oleh hewan. Kemudian politik. Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantaranya dapat berwujud pembentukan atau pembuatan keputusan khususnya dalam suatu negara. Politik itu dapat mencakup beberapa jenis kegiatan. Yang pertama yaitu proses pembuatan kegiatan nasional disebut sebagai politik pemerintahan. Yang kedua yaitu kesetaraan gender disebut sebagai politik seksual. Yang ketiga, persaingan dalam kelompok yang memiliki jalinan erat, misalkan persaingan pegawai kantor untuk merebutkan jabatan, disebut sebagai politik kantor. Yang keempat, sejarah dari sistem politik. Dan yang kelima, kegiatan yang terkait dengan transportasi, pemukiman, konsumsi, dan beberapa kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi lingkungan. Itu dapat disebut sebagai politik lingkungan. Komponen yang berperan penting dalam tujuan politik adalah komunikasi. Dengan komunikasi politik, maka tujuan dari institusi atau lembaga politik itu akan mudah untuk tersampaikan. Nah, komunikasi politik sendiri itu memiliki pengertian sebagai upaya dari komunikasi yang bertujuan mendapatkan dukungan dari publik bagi seorang kandidat politik, atau dapat juga disebut sebagai upaya komunikasi untuk mempengaruhi proses politik. Dalam kancah perpolitikan dewasa ini yang terjadi di Indonesia, kita mendapati batas-batas normatif dan etika politik yang sering diabaikan. Bahkan sulit kita dapati komunikasi politik yang rasional. Yang kita dapati juga banyaknya hukum rimba seperti siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, dari hukum rimba tersebut jika dikaitkan dengan ranah politik itu dapat diterjemahkan ke dalam beberapa kaidah seperti siapa yang kuat uangnya, siapa yang kuat teriakannya, dan siapa yang lihai dalam menipunya, dialah yang menang. Namun, kaidah-kaidah seperti itu nantinya hanya menjadi sampah jika kita berada di era modern seperti sekarang ini dengan kondisi masyarakat politik yang dewasa, cerdas, dan rasional. Maka dari itulah kita membutuhkan yang namanya komunikasi politik yang baik. Nah, komunikasi politik yang baik itu dapat ditentukan oleh kemampuan menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Materi yang kedua yaitu karakteristik bahasa politik. Ragam bahasa politik itu sudah memiliki cirinya tersendiri. Secara umum, karakteristik atau ciri dari ragam bahasa politik itu sudah mampu menjadi pembeda dengan ragam bahasa lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan implikasi. Dalam berkampanye, pastinya politikus mempunyai tujuan untuk membujuk pendengar untuk percaya terhadap validitas dan klaim-klaim yang ia sampaikan dengan cara implikasi. Nah, implikasi sendiri memiliki pengertian yaitu cara pendengar untuk memahami sendiri asumsi-asumsi sebuah informasi tanpa harus mengungkapkan asumsi-asumsi tersebut secara eksplisit. Jadi, implikasi itu dapat membuat pendengar tidak sadar menerima pendapat dari politikus. Padahal sesungguhnya pendapat tersebut itu masih dapat diperdebatkan lagi. Nah, saya akan memberikan 3 contoh kalimat yang di dalamnya itu mengandung implikasi. Yang pertama itu seperti letakkan kepentingan negara di atas kepentingan partai dalam pemilu ini. Yang kedua, mari membawa perubahan. Dan yang ketiga, saatnya hukum melindungi seluruh rakyat. Yang kedua, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang sifatnya itu mengajak.
Nah, sering kita dapati dalam berkampanye, politikus itu banyak menyampaikan pernyataan ataupun ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Maka dari itulah ada beberapa aturan penggunaan bahasa yang harus diterapkan oleh para politikus demi mewujudkan komunikasi yang jelas, jujur, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas. Adapun aturannya itu seperti jangan menggunakan metafora atau gaya bahasa yang sudah sering dilihat atau didengar di sebuah media. Seperti contohnya itu menggunakan kata masyarakat adil makmur itu bisa diganti dengan masyarakat peradaban. Kemudian jangan menggunakan kalimat yang panjang jika kalimat pendek sudah mampu mewakili. Kemudian jangan menggunakan kata yang tidak perlu. Jangan menggunakan kalimat dalam bentuk pasif dan jangan menggunakan istilah-istilah asing apabila bahasa sehari-hari sudah mampu untuk mewakili. Namun, semua peraturan di atas itu dapat atau lebih baik dilanggar oleh politikus daripada seorang politikus harus membicarakan hal-hal yang buruk. Yang ketiga yaitu menggunakan kosakata konkret. Nah, kosakata konkret merupakan suatu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Nah, dengan menggunakan kosakata konkret, kita bisa mendapatkan gambaran yang konkret dan bukan sekedar gambaran tentang daftar angka dan grafik saja. Seperti kata perekonomian yang nantinya diikuti dengan kata sifat kuat. Yang keempat yaitu menggunakan pernyataan dalam 3 bagian. Merupakan sebuah strategi linguistik di mana hal-hal yang diutarakan itu dikelompokkan 3-3. Nah, pengelompokan 3-3 itu bertujuan agar terlihat atau terdengar lebih estetik. Contoh kalimatnya seperti ini. Upaya untuk menciptakan Indonesia yang bersatu secara politik yaitu dengan 3M. Saling mengenal, saling memahami, dan saling menolong. Yang kelima yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti. Dapat digunakan untuk menyebut pembicara dan juga menyebut pendengar. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengedepankan atau menyembunyikan agen. Agen yang dimaksud di sini adalah orang partai yang melakukan tindakan tertentu. Alasan mengapa kata ganti kami berubah menjadi saya ataupun sebaliknya karena dalam membicarakan masalah yang kontroversial pastinya politikus akan menggunakan kata ganti kami. Dengan begitu maka tidak jelas siapa pelakunya. Namun apabila membicarakan sesuatu hal yang positif, menguntungkan, ataupun sesuatu yang sudah pasti, politikus lebih memilih untuk menggunakan kata ganti saya agar lebih jelas siapa penyebab dari semua kebaikan atau hal yang menguntungkan itu. Itulah sedikit materi yang saya sampaikan mengenai bahasa dan politik serta karakteristik bahasa politik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh beberapa rekan saya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.